Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa'atima alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadi min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa shalli Allahumma ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan program Inspirasi Pagi dari Pondok Pesantren Ulul Azmi Karimah. Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan tema yang berkaitan dengan bagaimana meraih kesuksesan, bagaimana meraih keberhasilan dalam hidup. Pada bagian yang lalu saya sudah menyampaikan berkaitan dengan pentingnya suatu impian, ya, suatu goal, ya, suatu target. Maka sedikit mengulas bahwa di dalam proses mewujudkan keberhasilan dalam kehidupan ini, maka hendaknya kita memiliki goal, memiliki target yang harus kita capai, yang tentunya setiap kita punya batasan-batasan yang berbeda dalam soal target, atau punya ukuran-ukuran yang berbeda dalam soal target. Jadi yang paling penting, yang pertama, memiliki goal, memiliki pencapaian yang ingin kita capai, atau bahasa lainnya adalah kita memiliki impian, ya, memiliki impian. Yang kedua, ya, yang harus kita proses, yang harus kita lakukan adalah memiliki ilmu, ya, memiliki ilmu. Maka apa yang sedang kita proses untuk capai, apa yang sedang kita proses untuk raih, maka lengkapi proses pencapaiannya dengan ilmu yang berkaitan dengan hal yang akan kita raih tersebut, ya. Misalkan kalau orang ingin memiliki sebuah pesantren atau merintis sebuah pesantren, maka paling tidak dia harus memiliki ilmu yang berkaitan dengan pesantrenan, ya. Dia memproses dirinya terlebih dahulu mesantren, begitu, ya, menjadi santri, ya. Jadi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pesantren, maka diraih, ya, dengan proses awal dia menjadi santri. Terus, ya, tidak hanya setahun 2 tahun untuk menjadi santri itu, ya. Kemudian betul-betul tafakuh fiddin, betul-betul katakan mendalami, ya. Paling tidak kalau merintis pesantren, ya, bisa baca kitab kuning, begitu, ya, bisa baca kitab gundul, begitu, ya. Jadi idealnya begitu, seorang pendiri pesantren, seorang muassis pesantren, ya, paling tidak memiliki kemampuan untuk membaca kitab-kitab gundul, ya, kitab-kitab kuning, begitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan misalkan seorang pengusaha kepengen merintis pesantren, ya, dia membiayai suatu pesantren, kemudian mengambil seorang pembimbing, mengambil seorang ustadz, kemudian
ditempatkan di pesantren yang dibiayai oleh pengusaha tersebut, ya bisa juga. Cuman berarti kan prosesnya adalah bahwa dia sebagai donatur dari pesantren tersebut ya. Karena kalau pesantren itu identik dengan pengasuhnya ya. Pesantren itu identik dengan pengasuhnya. Kalau pengasuhnya mempunyai bekal keilmuan dalam soal agama dengan konteks ilmu-ilmu keagamaan ya, ilmu alat, diantaranya ilmu alat untuk memperdalam keagamaan ya, itu berarti telah memiliki ya bagian daripada meraih harapan, meraih istilahnya mengembangkan pesantren ya. Jadi apapun lah istilahnya, bukan hanya kepesantrenan, misalkan dalam hal apapun, maka miliki ilmunya dalam bidang yang sedang diwujudkan ya. Misalkan dalam mengembangkan usaha di bidang perbengkelan, maka ia harus menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknik, begitu ya. Begitu. Lalu kemudian proses yang harus kita siapkan juga diantaranya bahwa untuk meraih mimpi atau meraih harapan adalah harus mempunyai loyalitas ya, mempunyai loyalitas. Jadi loyalitas ini merupakan sikap kepribadian yang sangat luar biasa, yaitu keunggulan kepribadian yang sangat luar biasa, di mana seseorang akan bisa konsisten, bisa komitmen di dalam terus ya berproses meraih impiannya tersebut. Tidak bisa kemudian ujuk-ujuk. Meraih impian itu tidak bisa ujuk-ujuk ya. Berproses panjang, maka membutuhkan sikap namanya loyalitas ya. Loyalitas. Terus ya berproses. Jadi tidak berhenti dengan satu tantangan, dua tantangan. Tidak berhenti dengan satu ujian, dua ujian. Tidak berhenti dengan satu kegagalan ya. Tapi terus punya loyalitas ya. Seperti ya ini alhamdulillah saya aja merintis ini berawal dari hanya sebuah saung bata begitu, bubuk bata untuk proses pembakaran bata. Ya alhamdulillah sudah berproses 8 tahun berjalan ini. Alhamdulillah ya, walaupun tentu masih sangat sederhana ya. Contohnya saja saya masih belum punya asrama untuk para santri yang mukim, sehingga santri-santri yang ada hanya santri-santri kalong, santri-santri dari warga sekitar sini yang mereka pulang pergi ya. Pulang pergi artinya kalau pagi mereka sekolah di sekolah masing-masing, di SD, di SMP. Kalau siang pulang sekolah mereka ke sini, dan malamnya mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Jadi kami belum punya asrama. Nah di belakang saya ini ada bangunan yang belum selesai, itu balok-balok gantungnya itu rencana buat asrama ya, buat asrama. Insyaallah biidnillah, insyaallah akan tuntas, dan insyaallah akan ada asrama di lantai keduanya. Saya yakin Allah akan mengirimkan orang-orang khusus, orang-orang spesial untuk datang menyelesaikan proses pembangunan itu. Entah siapa, karena selama ini saya tidak pernah membuat proposal kepada lembaga apapun, tidak pernah membuat proposal kepada siapapun. Yang jelas saya hanya menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah insya Allah akan menolong. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan turunkan pertolongannya. Saya yakin itu. Saya yakin itu insya Allah. Maka insya Allah saya yakin Allah akan mengirimkan orang-orang spesial, orang-orang istimewa untuk membantu menyelesaikan asrama santri pondok pesantren Ulul Azmi Karimah yang di belakang saya ini. Ya, loyalitas kembali. Tadi nomor 3 loyalitas. Tidak berhenti hanya dengan satu tantangan, tidak hanya berhenti dengan hanya badai, tidak hanya berhenti dengan angin topan, angin puting beliung, tidak hanya berhenti dengan tidak akan berhenti dengan sambaran petir seperti pohon menjulang yang kemarin pernah saya sampaikan. Terus siapapun yang ingin mencapai makom tinggi atau kesuksesan yang tinggi, maka tidak berhenti dengan satu ujian, dua ujian saja.
terus, bahkan tidak akan pernah berhenti, terus berproses seperti daun hijau kemarin. Yang keempat ya adalah action ya. Action, kalau bahasa Inggrisnya mungkin tulisannya action begitu ya, tapi action. Jadi tidak cukup hanya di gagasan, tidak cukup hanya di bayang-bayang impian, tapi harus diwujudkan ya. Lebih baik melakukan ya, segera melakukan daripada hanya sekedar coret-coret menulis gagasan. Tapi action, lakukan, segera lakukan. Nanti dari melakukan itu akan muncul pengalaman-pengalaman. Oh begini, oh begini. Ada kekurangannya begini, kelebihannya begini ya. Maka dengan action, dengan action itu ya bisa kemudian terwujud sedikit demi sedikit ya. Jadi kalau disingkat ternyata ya, itu tipsnya adalah yang pertama goal, berarti huruf G. Yang kedua ilmui, berarti huruf I. Yang ketiga loyalitas, berarti huruf L. Yang keempat action, berarti huruf A. Jadi kalau dibaca G-I-L-A, artinya gila ya. Jadi kalau kita ingin mewujudkan keberhasilan memang harus gila. Dan hanya orang-orang gila yang memang kemudian menjadi orang-orang hebat di dunia ini ya. Orang-orang gila yang hebat di dunia ini ya. Nabi Muhammad disebut Majnun ya. Orang Quraisy, kafir-kafir Quraisy menyebut Nabi Muhammad Majnun, bahasa Arab ya, bahasa kitanya gila. Dan memang orang-orang yang menggetarkan dunia, orang-orang yang dapat kemudian menjadi orang-orang hebat di dunia ini adalah orang-orang yang gila ya. Seperti misalnya penemu pesawat terbang, perancang pesawat terbang dahulu ya, pada zamannya dikatakan gila. Atau katakan orang yang menemukan bola lampu listrik ya, bola lampu listrik, pada zamannya disebut juga gila. Dan seterusnya. Coba baca atau ambil inspirasi dari orang-orang hebat, orang-orang besar dunia. Mereka adalah orang-orang yang gila di zamannya ya. Jadi G-nya goal, I-nya ilmui, L-nya loyal ya, A-nya action dengan 4 ya. Gila ya. Raih sukses, raih impian dengan konsep G-I-L-A, gila. Jadi inspirasi pagi ini adalah mewujudkan harapan impian dengan gila. Oke, begitu saja, semoga bermanfaat inspirasi pagi ini. Demikian, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.